Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 di sini akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alga Sylvia Ulandari, Sinta Nia Dwi Putri, Reka Alpatana, Samia Fitri, Rahmi Darmasari, Silpi Karisma Aprisai, Rizky Amalia, dan Zahira Safri Indahsari. Kemudian, untuk materi pembahasan pertama yaitu mengenai kebijakan pengelolaan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan keputusan ketetapan atau perencanaan yang mengatur tata ruang, melaksanakan dan mengelola ruang, tata ruang, pola ruang, penataan ruang ataupun penyelenggaraan penata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan izin serta syarat peraturan undang-undang sebagai landasan hukum guna melindungi, memelihara, mempertahankan keamanan, pemanfaatan, pengendalian, peningkatan dari fungsi penataan ruang dari segi kondisi fisik dan juga sumber daya, susunan, tata ruang, serta sarana dan prasarana sehingga terciptanya lingkungan hidup, kualitas ruang yang lebih sehat dan nyaman, serta terjaga keberlanjutannya. Selanjutnya, pemerintah dalam melaksanakan penataan ruang ada 5 tahap. Yang pertama, penetapan pada kawasan pemukiman baik di pedesaan atau perkotaan. Yang kedua, penetapan kawasan yang strategis. Yang ketiga, perencanaan pengelolaan nilai fungsi pada tata ruang yang strategis. Yang keempat, pemanfaatan ruang pada kawasan yang strategis. Dan yang terakhir yaitu pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang strategis. Selain itu, dalam pelaksanaan wewenang pemerintah baik dari daerah, kabupaten, atau kota, dalam pelaksanaan tata ruang ada 2, yaitu yang pertama sebagai jaringan dan informasi dari rencana yang berkaitan dengan tata kelola ruang baik di tingkat wilayah, pedesaan, kabupaten, atau kota, dan juga melaksanakan penataan ruang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kemudian ada asas dan tujuan. Yang pertama adalah keterpaduan, yang kedua keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yang ketiga keberlanjutan, yang keempat ada keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, yang kelima ada keterbukaan, yang keenam ada kebersamaan dan kemitraan, yang ketujuh ada perlindungan kepentingan umum, yang kedelapan ada kepastian hukum dan keadilan, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Dan di sini selanjutnya ada klasifikasi penataan ruang. Di sini ada 4, yaitu yang pertama sistem. Sistem di sini yang dimaksud yaitu sistem wilayah dan juga sistem wilayah perkotaan. Yang kedua, fungsi utama dari kawasan itu sendiri, yaitu kawasan lindung dan budidaya. Yang ketiga yaitu wilayah administratif atau wilayah nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Yang terakhir itu ada kegiatan kawasan, artinya kawasan strategis nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Selanjutnya yaitu ada tugas dan wewenang. Wewenang penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan baik di tingkat nasional, provinsi, kota, atau kabupaten dilakukan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap tingkat pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang wilayahnya. Kemudian untuk pengaturan dan pembinaan dilakukan oleh nasional kepada pemerintah, kota, atau kabupaten, dan kepada masyarakat melalui koordinasi, sosialisasi, bimbingan, pengembangan sistem informasi, pengembangan ruang, penyebarluasan informasi, dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Kemudian ada pelaksanaan penata ruang yang bertujuan untuk mendapatkan rencana umum tata ruang dan rencana tata rinci tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Tata wilayah berisi rencana struktur ruang, rencana pola penetapan kawasan strategi, arahan pemanfaatan, pengendalian dan penataan ruang. Kemudian ada pengawasan penataan ruang. Ini dilakukan agar penataan ruang terjamin dan tercapai, peningkatan fungsi dan manfaat penyelenggaraan. Pengawasan penataan ruang pada pemerintah dilakukan oleh pemerintah setingkat di atasnya untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya. Selanjutnya ada hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Untuk haknya sendiri yaitu mengetahui, menikmati, memperoleh kesenangan, mengajukan permohonan, serta mengajukan gugatan kepada pemerintah atau pemegang izin terkait pembangunan ruang.
kewajibannya yaitu memanfaatkan ketentuan serta akses terhadap kawasan sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian untuk penyelesaian sengketa, penyelidikan dan ketentuan pidana, itu dilakukan dengan dua cara, yaitu musyawarah mufakat dan melalui pengadilan sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam pelaksanaan bantuan sengketa dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan pemeriksaan serta meminta bantuan tenaga ahli. Segala kerugian bisa berdasarkan pidana dan perdata sesuai hukum acara perdana dan perdata. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kajian yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Undang-undang ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut, yaitu pembagian wewenang antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tingkat pemerintah dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kemudian ada pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penata ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian ada pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Selanjutnya pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintah. Selanjutnya ada pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan laporan. Kemudian hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian ada penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat. Selanjutnya, penyidikan yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk menegakkan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dan yang terakhir yaitu ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru dengan masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian. Selanjutnya yaitu apa saja sih arah dari pengaturan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Yang pertama, untuk memperkukuh ketahanan nasional berdasarkan wawasan Nusantara demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antar pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan. Yang kedua, penyelenggaraan penataan ruangan yang komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian, yang ketiga ada penataan ruangan yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan dan keterpaduan penggunaannya. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Dan yang terakhir yaitu penataan ruang yang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya, apa saja sih paparan capaian yang sudah dilakukan dan belum dilakukan? Berdasarkan penyelenggaraan penataan ruang yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 1, bahwasannya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan untuk Pasal 12 dan 13 sudah menjelaskan secara detail tentang pengaturan dan pembinaan dalam penataan ruang yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kabupaten untuk kepentingan masyarakat. Kemudian, ada kendala-kendala dalam proses penataan ruang. Yang pertama, perlunya dibedakan secara tegas antara proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Yang kedua, perencanaan ruang relatif lebih jelas, mekanismenya lebih dapat dibangun. Yang ketiga, banyak kasus pemanfaatan ruang atau pembangunan yang terjadi di luar perencanaan. Yang keempat, pemanfaatan ruang lebih dinamis dan kompleks, termasuk pihak swasta dan masyarakat sendiri. Dan yang terakhir yaitu masyarakat harus terus waspada mengamati dan mengontrol proses-proses pemanfaatan ruang.
tata ruang yang seharusnya tidak disatukan dengan rencana pembangunan, akibatnya kesimpang siuran karena perencanaan tata ruang tidak dijadikan acuan dalam pembangunan. Yang ketiga, perencanaan tata ruang wilayah lebih didominasi oleh keputusan politik. Seharusnya perencanaan tata ruang harus objektif berdasarkan karakteristik wilayah, bukan kebijakan politik. Jika ini terus terjadi, maka bisa melahirkan pemanfaatan lahan yang buruk. Yang terakhir yaitu bencana alam. Bencana alam di sini yaitu bencana alam yang sering terjadi di negara ini, termasuk penyebab krisis tata ruang di Indonesia. Indonesia perlu bersikap bijak dalam manajemen bencana melalui penataan ruang yang bertujuan agar menghapuskan secara keseluruhan atau setidaknya mengurangi risiko dari bencana yang akan datang. Juga untuk meminimalisasi kerentanan serta dampak dan kerugian yang potensial dapat ditimbulkan. Dan ini adalah sumber referensi dari materi kami mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sekian dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.